pemirsa di rumah, ketemu lagi dengan kita di acara talk show nomor 1 di Indonesia, Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Ekles. Dan saya Dr. Enita Arlin. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan ya sebuah video tayangan mengenai masker. Ya, penggunaan masker sehari-hari. Ya Dr. Arlin, apalagi sekarang di masa pandemi, masker itu udah jadi kebutuhan primer ya? Iya, betul sekali. Dan selalu setiap hari tuh kita pasti pakai masker, ya kan? Apalagi kalau misalnya keluar rumah, udah seharian juga dipakainya gitu. Nah, cuma sudah muncul nih berbagai macam keluhan orang-orang yang kalau misalnya pakai masker, aduh kupingnya sakit gitu. Bener kayak banget. Suami saya tuh tiba-tiba malah udah ada lenting, udah melenting udah sampai merah gitu. Tapi kan masker kan tetap harus dipakai, nggak mungkin kan kalau misalnya kita nggak pakai masker keluar rumah. Nah, makanya sudah ada Dr. Hemastia Manuhara, spesialis THTKL. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang dokter, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, gimana semuanya? Alhamdulillah dokter. Iya, ini ada fakta mitos yang pertama dokter. Waduh. Karet yang menyangkut di telinga terlalu lama sering membuat tidak nyaman. Fakta atau mitos dokter? Oke, jawabannya adalah fakta, karena memang tidak nyaman kalau kelamaan ya, terutama mungkin kayak kita mungkin ada yang tenaga medis yang mengharuskan memakai masker lebih dari 4 jam seperti itu. Ketika terlalu kencang itu akan menyebabkan tidak nyaman memang di daerah telinga. Jadi itu sebuah fakta gitu benar, ya. Benar. Ya, gitu. Apalagi kalau karet terlalu kuat dan terlalu Betul, kencang terlalu tidak kuat, nyaman. ada yang ditarik segala biasanya sekarang juga, atau mungkin dilibet-libet supaya agar kedap sekali, jadi makin tidak nyaman di telinganya. Jadi itu fakta. Oke. Nah, ini mungkin berarti sebelum kita menggunakan masker tentunya kita harus lihat dulu ukurannya ya dok ya. Berarti ya ukurannya. Kalau misalnya kesempitan pasti ujungnya lama-lama telinganya pasti akan sakit karena ketarik ya dok ya. Dan sebagainya, nah, dok. makanya ini di sini sudah ada nih di depan kita nih sudah ada beragam bentuk masker ya. Mulai dari masker medis, ini yang biasanya ya dari awal, ini sekarang sudah ada warna, udah ada gambar-gambar. Udah lucu-lucu ya sekarang ya. Ini buat anak-anak ya kan, buat anak-anak di atas usia 2 tahun ya. Betul. Itu sekarang sudah harus wajib banget dibiasakan untuk menggunakan masker. Ya. Terus nah, ya jangan dipakai sama orang dewasa dong ya. Iya tentunya. Kecilan dong ya dok. Ini udah pasti kesempitan kalau misalnya buat orang dewasa. Lanjut, ada apa lagi? Ya dokter, gimana nih? Ada bentuk-bentuk masker yang gimana nih yang sesuai dengan mungkin masyarakat ingin tahu. Jadi untuk masyarakat semua, untuk menentukan jenis masker harus disesuaikan dengan pertama dengan usianya. Lalu yang kedua adalah bentuk wajahnya. Jadi bentuk wajah itu macam-macam. Apakah walaupun dia dewasa, ada yang agak sedikit cabi, agak sedikit gendut seperti itu pasti harus disesuaikan. Jangan mentang-mentang dia terlalu kecil, dia langsung pakainya anak-anak, dia enggak juga. Jadi harus disesuaikan. Jadi yang seperti ini khusus untuk anak-anak. Tadi benar yang seperti Dr. Alin bilang bahwa ini di atas 2 tahun, tapi untuk menggunakannya tetap harus disesuaikan dengan ukurannya. Ada beberapa anak yang umurnya 3 tahun tapi masih kecil banget. Nah, biasa kita adjust kita seperti ini untuk kita mengakali talinya agar tetap kedap. Prinsip pemakaian masker ini memang harus tertutup semuanya. Dari hidung, terus mulut, kalau bisa daerah dagu juga tertutup. Jadi nggak ada tuh yang dagunya kelihatan atau hidungnya doang kelihatan seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan. Lalu macam-macam sekarang ada masker kain, ada masker yang 4 dimensi juga. 4 dimensi ini kayak juga gini. Ada nih 4 dimensi ya, Mas. Kita terkenalnya 4 dimensi sebenarnya, maksudnya kelihatan semuanya gitu ya. Mengcover semua. Mengcover semuanya. Lalu juga ada yang KN95, jadi ini 95% untuk menyaling, memfilter apapun yang ada yang kita hirup seperti itu. Lalu juga ada masker medis juga seperti ini, macam-macam. Ada yang sekarang seperti ini, ada juga yang seperti ini, tapi ini khusus anak-anak ya. Ada yang macam-macam seperti itu bisa. Dan untuk masker kain terutama ini dia minimal adalah 3 lapis dan juga menggunakan bahan katun. Jangan menggunakan bahan yang scuba seperti itu ya, karena memang filtrasinya atau partikelnya ditakutkan akan masuk dan tidak ada coverage untuk udara yang masuk seperti itu. Jadi sebaiknya katun dan 3 lapis. Syaratnya 3 lapis. 3 lapis katun dan katun juga dok. Nah, sering nih masyarakat beredar di luar sana, karet pengikat masker kadang-kadang bikin sakit kepala. Fakta atau mitos, dok? Jadi untuk karetnya bisa menyebabkan sakit kepala, mitos atau fakta? Sebenarnya bisa fakta, bisa mitos sebenarnya. Jadi bisa fakta dulu sebenarnya. Sebenarnya bisa fakta karena mungkin ketika terlalu kencang, mungkin dia terlalu tertutup dengan jangka waktu yang lebih dari 4 jam, itu bikin kita kan namanya juga dierat, diikat seperti itu. Lama-kelamaan akan sakit. Pertama mungkin daerah sekitar telinga,
lama-kelamaan bisa ke daerah kepala. Tapi mitosnya adalah apakah langsung karena karet? Enggak juga biasanya. Jadi karena kita tertutup maskernya, apalagi mungkin yang menggunakan masker N95, mungkin di double lagi seperti itu, dan setelah 4 jam terus menerus tidak ada dibuka seperti itu, otomatis mungkin ya oksigennya juga berkurang. Jadinya ketika kita oksigen berkurang, yaitu ada yang namanya hipoksia atau berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh, jadinya sakit kepala seperti itu, Dok. Oke. Nah ini tuh banyak sekali tentunya masyarakat yang pengen tahu nih, Dok, kalau misalnya kita udah mengalami sakit kepala ini, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya kan, gimana nih kita mengatasinya? Seketika, saat itu juga gimana nih, Dok? Eits, tapi jangan dijawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Mengenali nih masker-masker yang ingin kita pakai juga gitu. Jadi jangan sembarangan juga, apalagi kalau misalnya sekali pakai gitu kan. Nah, kita masih membahas soal masker. juga membahas mengenai nyeri kepala karena penggunaan masker, ya kan? Nah, itu tuh sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mengatasinya? Bagaimana nih, Dokter Hema? Sudah ditunggu-tunggu sama masyarakat di rumah. Jadi memang terkadang kita kalau sedang menggunakan masker terlalu lama, terlalu kencang juga akan menyebabkan sakit kepala. Jadi pertama adalah caranya untuk menghindari atau ketika sakit kepala apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang kalau sebisa mungkin kita menyingkir dulu ke daerah yang sepi untuk coba sebuka dulu sebentar. Bukanya juga jangan lama-lama, jangan sejam seperti itu. Buka aja sebentar kayak 5-10 detik. Menghapus, mengelap daerah hidung dan daerah mulut yang kemungkinan basah, kita bisa elap. Lalu setelah itu pakai lagi. Kalau misalnya ternyata setelah kita buka masih sakit kepala, mungkin yang kedua kita bisa agak regangkan sedikit tapi tetap fokus di daerah hidung dan mulutnya tetap rekat. Karena kan di setiap masker yang bedah ini ada pengait atau kawatnya ini untuk menyesuaikan dengan wajah. Lalu yang ketiga, kalau memang masih sakit kepala lagi, bisa melakukan masas atau pemijatan di daerah belakang telinga terutama. Seperti apa dong masasnya? Bisa dipraktikkan jadi mungkin teman-teman atau daerah, jadi bisa di daerah belakang telinga, Dok. Mungkin bisa daerah sini bisa dipijat-pijat. Jadi benar-benar sini ya? Ya, gitu, Dok. Sini. Jadi kayak melingkari seperti ini, Dok. Maaf, begini, Dok. Oh, Ya, tapi dipalpasi, ditekan-tekan ditekan-tekan di sini sekitar berapa lama, Dok? Ya, sekitar 5-10 detik aja coba. Kalau misalnya pemirsa seperti ini, begini ya, Dok? Ya, betul. Tapi yang agak kencang gitu ya, Dok. Mana ya? Di situ. Kalau daerah situ tetap masih sakit juga, mungkin kita harus banyak minum air putih seperti itu. Kalau masih sakit juga, mungkin ya memang harus menggunakan obat anti nyeri, mungkin seperti paracetamol sampai seperti itu. Tapi bila 2-3 jam tidak ada perubahan, masih nyeri juga, mungkin memang harus segera ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut gitu. Ditakutkan adalah kadar oksigennya yang turun seperti itu. Gitu, Dok. Nah, itu telinga, Dokter Alina. Ada tuh tiba-tiba juga masyarakat ingin tahu yang mengeluh, dokter, kenapa tuh pada saat seharian pakai masker, buka mulut terang aja sakit? Gitu. Gimana tuh, Dok? Kalau rahang sakit sebenarnya ada yang enggak ya, Dok. Cuman memang mungkin karena yang terutama daerah N9 yang menggunakan N95 yang pekat gitu, yang plek banget gitu ya. Benar, kalau yang kayak N95 ini dia lebih bisa di bawahnya bisa di-adjust. Tapi kalau misalnya N95 yang seperti mangkok seperti itu memang tertutup semuanya dan daerah dagunya memang tercover. Jadi memang nggak bisa buka atau berbicara lebih hebat gitu, jadi makan terkadang agak sedikit tidak nyaman di daerah rahang. Tapi sebenarnya sih ketika kita membuka sebentar gitu seperti itu bisa akan reda sendiri sebenarnya. Akan reda sendiri. Berarti mungkin kalau di-adjust aja sedikit, dan dipergerakan juga. Iya, digerakkan benar pelan-pelan betul. Oke, nah dokter nih pertanyaan dari suami saya nih. Suami saya tuh di kupingnya itu karena penggunaan masker yang terlalu lama dan juga mungkin karena mukanya agak lebar ya kan, jadi maskernya itu nggak di-adjust gitu. Nah ini tuh di atas kuping dia itu ada luka dan bengkak lalu merah gitu. Nah kan tapi kan tetap aja harus pakai masker juga betul. Kan dok. Nah itu baiknya kita kompres atau diberikan salep apa gimana tuh dok? Oke, yang pertama masker itu memang wajib. Jadi untuk suaminya mungkin pertama ganti model maskernya. Yang pertama mungkin bisa menggunakan masker dengan tali ke belakang, yang tali ke bawah seperti itu, jangan yang merekat ke telinga. Bisa yang kain maupun masker bedah sekarang udah banyak macamnya, bisa seperti itu. Atau kalau mau pakai N95 yang seperti ke belakang seperti itu. Jadi tidak ada yang membebani daerah telinga. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ada iritasi, kemerahan, lenting seperti itu, yang memang harus diobati ya. Diobatinya mungkin pertama adalah dihindari lembab.
Jadi nggak boleh terlalu lembab banget. Jadi kalau bisa rambut suaminya juga daerah rambutnya harus sering dikeramas atau lebih sering mandinya. Setelah itu dikeringkan dengan handuk daerah yang luka atau lentingnya. Lalu setelah itu bisa dilakukan pengompresan dengan larutan fisiologis seperti natrium klorida 0,9% di daerah situ selama 10 menit. Kalau udah setelah 10 menit bisa dilepas, lalu kita keringkan lagi, bisa dengan hair dryer atau dengan angin ruangan saja juga bisa. Lakukan seperti itu 3 hari. Jika tidak ada perubahan, mungkin akan ada terapi yang lainnya untuk ke dokter. Oke. Nah, ini mungkin masyarakat di rumah belum tahu nih, Dok. Larutan fisiologis itu maksudnya cairan infus ya, Dok ya? Iya, cairan infus. Cairan infus gitu. Jadi itu bisa cairan infus diberikan ini ya, Dok ya, diberikan ke kasa steril. Benar, kasa ya, Dok, steril, ya. betul. Habis itu dikompres. Kompresnya berapa lama ya, Dok? Kompresnya bisa sekitar 10 menit 10 di daerah menit. luka Sesering tersebut. apa tuh, Dok, dalam 1 hari? Oke, sesering apa, minimal kita 2 kali aja cukup, jangan terlalu sering juga, karena prinsipnya adalah daerah telinga itu tidak boleh lembab. Jadi tidak boleh terlalu basah banget, atau tidak boleh terlalu kering banget juga gitu. Memang yang sedang-sedang aja itu yang bagus memang gitu. Jadi, cairannya bisa kalau nggak ada pun di rumah NaCl, mungkin digunakan air masak kali boleh, ya? Boleh air masak dan ya bersih, dan tetap air bersih, jangan air keran. Seperti itu. Dan juga yang perlu dinotis tadi bahwa bisa diganti yang melingkar ya? Iya betul. Sekarang udah macet yang tali gitu. Kalau yang pakai kacamata gimana, Dok? Oke, kalau pakai kacamata memang kacamatanya mungkin harus dibersihkan daerah ujungnya ya. Kalau kacamata kan kita nggak bisa. Ya mungkin dia bisa pakai soft lens gitu. Cuman kalau tidak nyaman kan tetap harus menggunakan kacamata. Jadi kacamata tetap digunakan, tapi kita maskernya yang kita modifikasi caranya gitu. Nah, masyarakat juga ingin tahu kalau sudah terjadi nyeri, iritasi, salep jenis apa mungkin yang bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Mungkin untuk penggunaan krim atau salep di daerah telinga bisa menggunakan krim-krim yang sangat fisiologis aja, seperti krim-krim bayi seperti itu. Jangan langsung membeli yang antibiotik gitu. Kadang langsung beli yang ada antibiotik. Anti radang seperti itu kan. Macam-macam ya mereknya, cuman moisturizer yang moisturizer betul, pelembab. Krim untuk bayi. Betul, yang pelembab-pelembab terutama untuk bayi itu biasanya lebih aman untuk di daerah telinga gitu. Oke, wah ini banyak sekali, lengkap sekali ya, Dok ya, informasinya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya meskipun udah ada keluhan, tapi tetap aja keluhannya itu sebenarnya bisa diatasi, dan penggunaan masker itu wajib ya, tetap harus wajib digunakan gitu. Betul. Baik, selanjutnya kita punya informasi lain yang menarik. Dokter Alin. Terima kasih dulu. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Yes, dan selanjutnya nih informasinya, dan juga sekarang ini kan COVID itu lagi naik sekali ya. Lagi naik sekali. Betul, lagi naik sekali, dan sudah banyak sekali orang yang terpapar juga. Salah satunya adalah partner siaran kami nih. Siapa tuh, Dok? Yaitu Indra Bekti. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Indra Bekti, dan juga mengenai penyintas COVID-19 tuh sebenarnya akan kebal virus COVID atau malah bisa reinfeksi lagi. Bisa reinfeksi lagi. Ya, nanti kita akan membahasnya nih bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi. Benar, Dokter Alin. Betul. Nah, sebelumnya kita akan lihat video berikut ini.